Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Nasution. Saya merupakan mahasiswa dari kampus TAIF Al-Ushiyah Binjai. Hari ini saya berada di tepatnya Tanjung Lenggang, Bohoro. Saya akan melakukan mini riset di sekolah Watania, tepatnya di Tanjung Lenggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya ini melakukan mini riset sebagai tugas mata kuliah saya. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin. Saya selaku kepala Madrasah Sanawiyah Tanjung Lenggang. Kalau boleh dijelaskan sedikit, Madrasah Sanawiyah ini awalnya memang dua tempat lokasi. Awal berdirinya situ di samping masjid itu. Sudah dulu kan situ dah awalnya dibentuklah sebuah yayasan yang bernama Watania juga kan, gitu kan. Jadinya tahun 86. Nah, jadinya karena mengingat lokasi dan kondisi di situ kurang memungkinkan ke depannya, jadinya lokasi madrasah ini yayasan ini sudah mari gitu, dengan melebarkan misalnya ini untuk yayasan kedepannya gitu. Jadinya dibuatlah sini yayasan baru yang ruangan sana tinggalkan gitu kan. Jadinya di sini didirikan dulu yayasan perguruan Tanjung Lenggang, sama dengan sana juga. Sana itu kan kalau situ kan anak juga istilahnya anak sini induknya gitu kan. Jadinya terus berkembang sampai saat ini. Jadinya tetap juga setelah begitu Watania ini juga ya sebenarnya menambah juga dulu namanya jenjang pendidikan aliyah juga gitu. Jadinya awal ceritanya MTS Watania berdiri tahun 1946 gitu kan, dan berkembang sampai sekarang ini tahun 2021. Jadinya jumlah gurunya di sini sebanyak 16 orang. Dan itu Jumlah murid Pak? Murid yang terdata di ENIS 156 orang, 56. Seberapa lama Bapak menjabat kepala sekolah di Saya menggantikan almarhum ayah kami Haji Muhammad Isa. Saya ditunjuk di sini dari keluarga yayasan lah ini kan, tahun 2007. tahun 2007 sampai sekarang. Ya. Jadi Pak, kita dulu kan masih melakukan pembelajaran tatap muka, selama ada COVID ini dialihkan ke daring. Ya. Jadi bagaimana proses belajar mengajar antara guru dan siswa? Kalau kita bicara jujur, daring yang dilaksanakan dari semua guru, tidak semuanya diikutsertakan siswa. Artinya kan tidak 100%. Paling itu berjalan 20% yang mengikutinya gitu. Jadinya berselang berapa lama itu kami buatlah rencana baru digabungkan antara daring sama luring gitu, karena kami anggap pembelajaran itu tidak maksimal gitu. Nah, jadinya kami buat perpaduannya dua macam, antara daring sama luring gitu. Jadinya belakangan itu ada PTM terbatas ini, dari pun ditinggalkan, tinggal luring aja saat ini gitu. Jadi ada nggak perbedaan yang Bapak lihat antara guru dan murid ini, yang pertama awalnya daring, habis itu dilakukan tatap muka? Ada nggak proses belajar mengajarnya gitu Pak? Kan yang diterima murid selama daring itu kan sangat jauh ya Pak. Mereka kan kurang aktif gitu ya pas daring Pak. Kalau ditanya itu, yang jelasnya kita frekuensi lah, artinya jam tatap mukanya dikurangi, hanya dibatasi lebih kurang 2 jam kan gitu kan. Jadinya ya nggak maksimal apa yang dicapai oleh guru gitu kan. Jadinya saat ini pembelajarannya ya sebatas itu aja yang disampaikan ke siswa. Jadinya kok ditanya hasil tadi ya nggak maksimal lah, nah gitu kan. Karena pertama tadi kenanya jamnya nggak maksimal. Biasa banyak kita mapel agama lah kan, ya Al-Quran hadis itu 2 jam ya minimal, 3 jam, ada yang 2 jam, nyatanya tinggal 1 jam gitu. Artinya kan
penyampaian materi ke siswa nggak maksimal. Nah, mana mungkin siswa tadi bisa menyerap dengan sempurna gitu. Sedangkan normal saja pun kita nggak bisa begitu diterima dengan baik. Apalagi tadi sistemnya yang datang cuma 1 jam kan itu kan, itulah yang sangat dirasakan ini. Artinya yang pastinya luring daring memang sangat sangat kurang lah. Ditambah luring sekarang ini pun karena dibatasi jam tadi, ya kurang juga lah gitu. Artinya kalau dikata tingkat pemahaman siswa memang jauh dari yang harapkan gitu ya. Jauh gitu loh. Jadi Pak, ada nggak beberapa orang tua murid yang mengeluh karena sistem pembelajaran seperti itu? Kalau daring dulu ada orang tua yang komplain. Alasan mereka pertama ada HP nggak perlu paket, yang keduanya sama sekali nggak ada HP tadi, itu kan. Itu yang daring dihadapi keluhan masalah dihadapi di sekolah. Yang keduanya masalah luring, ada orang tua beranggapan kan belum diizinkan tatap muka. Nah, artinya mereka ada yang tidak mengizinkan tatap muka di sekolah. Nah, dia minta luring kan, kita daring gitu kan. Sementara kita buat strategi pembelajaran yang baru, tidak ada sistem daring lagi, karena tidak maksimal kan gitu. Bahkan sebagai siswa yang ada pun sekarang ini dulu ya kan, sampai ini dibilangkan dulu daring lah pembelajarannya, itu pun nggak aktif bacanya kan gitu kan. Nah, itu keluarin yang buat sekarang ini pun gitu juga kan gitu kan. Nah, makanya kita kalau dalam pembelajaran ini serba membingungkan kita gitu kan, karena juga apalah bahasa dari gubernur ini kan, untuk naik kelas itu tidak ada patokan tidak datang siswa gitu kan. Nah, jadinya itulah kita saat ini dilema lah itu di madrasah atau sekolah kan di seluruh di Indonesia kan, karena apa udah kan edaran gubernur itu atau menteri pendidikan tidak berpatokan pada hadiran. Nah, itu masalahnya. Kalau dulu kan kita siswa yang tidak aktif belajar, adalah kategorinya kan, alfanya segamanya, bisa kita ada kata kutip, ini anti-anti lah gitu kan. Saat ini dah begini, ada instruksi ada pendidikan itu bukan yang jelasnya siswa tadi ada bukan itu gitu kan, melaksanakan artinya mengikuti kegiatan belajar pertama, udah itu mengerjakan portofolio, berlaku baik, sikap tadi kan gitu kan, itulah. Jadi makanya itulah dari ke depannya masalah kehadiran tadi nggak diprioritaskan kali gitu. Yang penting terdata di kementerian aktif sekolah itu aja dah saat ini. Nah, makanya kita membingungkan sama hal kelulusan. Apa yang disampaikan siswa wajib diluluskan kan gitu. Itu kan ribet jadi kan. Kita punya target, seandainya siswa si A ini nggak tercapai semuanya kan kita kan tahu kan banyak alfanya. Pertama kan alfa dulu kan gitu kan. Kalau masalah nilai yang di sekolah itu kan udah banyak nilai capaan tentang itu kan gitu kan, bukan nilai kan. Tapi karena ada tadi untuk saudari kementerian tadi bahwa kelulusan tahun ini tidak berpatokan pada hadiran kayak gitu. Itu kan bingung kita jadinya. Ya, yang paling fatal itu kalau siswa ini terkena narkoba itu aja lah. Nah, kalau masih sikap itulah yang jadi dominan penentunya. Kalau masalah tadi kehadiran tadi nggak dipandang kali. Nah, kayak gitu kan. Makanya antara daring luring sama sebenarnya itu. Daring pun ya bisa juga diajarkan, luring pun bisa, karena sampai saat ini bisa dilaksanakan 2 pelajaran itu gitu. Daring pun bisa, luring pun bisa gitu. Jadi Pak, tanggapan Bapak nih, bagaimana peran orang tua agar anaknya tetap aktif dalam belajar? Kalau peran orang tua sih ini saya lihat rendah. Tidak semuanya mendukung gitu kan. Kalau memang mereka berperan aktif, kita sarankan daring lah kan, semua siswa pakai HP gitu kan. Itu orang tuh protes juga gitu kan. Itu namanya kalau kita kampung, tapi kota kita nggak tahu gitu kan. Inilah yang kita hadapi di sini kan. Siswa di sini kita anjurkan untuk paket, malah untuk makan itu upaya paket pula kita gitu. Sementara kan bilang udah ada paket kasih perintah gitu kan.
Artinya itu pun nggak artinya nggak aktif kegiatan daring itu di anak-anak gitu. Itulah kita nggak aktif paling gitu. Kalau peran orang tua itu kurang lah. Para orang tua tadi kurang. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan kepada saya. Semoga apa yang Bapak Ya, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Nastion dari mahasiswa dari kampus SAIS Alfida Binjai ingin melakukan mini riset. Hari ini saya ingin mewawancara Ibu. Sebelumnya saya ingin Ibu memperkenalkan diri dulu. Oh, boleh. Nama saya Lasmiarni, guru bidang studi fikih dengan matematika PPKN. Saya sini mulai belajar dari tahun 1996 sampai sekarang. Yang pertama dulu saya membawakan Quran hadis. Dulu ada sini Alia. Oh, di sini Karena ada. Alia diganti dengan SMA karena ada peminat agama berkurang. Jadi akhirnya ganti SMA. Jadi saya diganti menjadi guru PPKN kalau di SMA, di MTS PPKN sama PI. SMA PAI Pendidikan Agama Islam. Setelah sampai sekarang gitu. Saya pun dulu tamat dari PAI. Tahun berapa Ibu tamat? Sekitar tahun tamatnya dari sana tahun 2012. Oh, tahun 2012. Iya. Jadi kan Bu, selama pandemi ini kita merasakan ya susahnya proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Jadi bagaimana waktu pas selama daring dulu Ibu melakukan proses belajar mengajar itu? Kami bermacam-macam. Ada kadang melalui WA. Sesudah itu baru kami menjadi Zoom. Zoom. Melalui Zoom kelas namanya kan gitu. Nah, kemudian udah kayaknya sulit. Kadang-kadang terganggu anak-anak, maklumlah bagi yang lemah tidak punya HP sebagian ya ada HP, akhirnya kami buat aja solusinya, yang punya HP kerjasama dengan yang tidak punya HP kerjasama. Akhirnya kayaknya sulit juga untuk anak-anak mengetahuinya kan. Akhirnya mereka itu kami masukkan lagi ganti-ganti, minggu ini masuk kelas 7, minggu besok masuk lagi kelas selanjutnya, kan gitulah. Nah, akhirnya rumit juga karena anak-anak itu nggak aktif masuknya. Akhirnya kami ganti lagi, ini separuh jam kelas 8 itu masuk dengan kelas 7 pagi, siangnya masuk kelas 8 separuhnya lagi sama kelas 9 siang. Maksudnya siangnya itu dari 10 sampai jam 12 itu yang masuk siang. Jadi selama proses belajar daring ini apa yang motivasi Ibu berikan kepada siswa agar siswa itu terus mau belajar walaupun tidak tatap muka? Karena gini, kami buat itu banyak tugas, ada tugas tugas permainan, seperti permainan lah dulu kan, ibaratnya mereka itu bisa termotivasi belajar. Jangan terfokus hanya bermain-main itu aja kan. Kadang kami buat dia kerja kelompok gitu, kadang mengadakan penelitian ke lapangan, kerja lapangan, dia masuk belajar dengan ruang terbuka gitu caranya. Belajar dengan ruang terbuka. Iya, dengan sambil mengenal lingkungan lah maksudnya kan gitu. Berartinya kalau dia terbeban ke masalah itu, kalau seperti kelas 7 lah kan, terbeban dia masalah bersuci kan, akhirnya kami mencari bahan daripada mana yang najis ringan, memperagakan mana yang ringan, mana yang najis pertengahan, dan mana yang berat. Akhirnya kami ke lapangan saja gitu, memperkenal mana yang ini jenis benda yang najis ringan, ini jenis benda najis pertengahan, dan ini yang najis berat. Akhirnya anak-anak itu senang sehingga ada semangat untuk belajar. Jadi mereka lebih mudah memahami ya Bu ya. Iya. Jadi setelah adanya tatap muka dari pemerintah, apa yang Ibu rasakan? Kan yang dulunya daring sekarang udah tatap muka gitu kan. Ada nggak perbedaan cara respon orang ini belajar gitu? Kayaknya jauh kali perbedaan. Lebih enak kita lagi rasanya menyampaikan sesuatu itu dengan tatap muka daripada daring.
Dan kita kayaknya nggak tahu anak-anak ikut atau tidak, apalagi yang nggak pakai melalui aja, nggak pakai Zoom. Kalau Zoom kan bisa tetap melalui apa kan, bisa kita lihat wajah lagi di mana dia, kita kan tahu kan. Tapi kalau daring gitu aja, bukan tugas melalui WA, kita nggak tahu kerja atau tidak, kita nggak tahu kan. Sekarang suruh kumpul pun, sekarang kumpulkannya, kadang enggak, kan gitu nggak sesuai karena materi yang kita sampaikan itu. Maka kita ketahui bahasa dia nggak nyambung materi yang kita ajarkan dengan yang pemahaman dia. Di dalam menjawab soal itu lari. Kenapa dari soal itu nggak nyambung dengan jawaban dia. Jadi itulah rasanya. Tapi alhamdulillah lah sekarang ini setelah ada sekali ini tatap muka terbatas namanya. Kan tatap muka terbatas ini kan. Ya ada lagi istilahnya menambah termotivasinya anak itu untuk memperhatikan pelajaran. Nah, kita pun rasanya sekalipun rasanya belum begitu memuaskan karena masih terbatas, belum tersampaikan apa yang kita ingin ke materi ini tadi. Sedangkan kurikulum belum begitu tercapai semua, sehingga dapatlah waktunya ujian kan gitu, belum tercapai semua. Karena itu terlalu keterbatasan kali. Rasanya yang biasanya dia 40 menit kita bertatap muka jadinya 20 menit. Dikurangi. Dikurangi gitu lah, supaya tercapai semuanya. Kan kalau dari jam 8 sampai jam 12 itu harus tuntas semua. Kan gitu. Jadi akhirnya itulah caranya. Jadi cara memaksimalkan proses belajar mengajar itu yang tadi 40 menit jadi 20 menit itu gimana, Bu? Jadi terpaksa lah kita itu cari yang agak inti-intinya saja kita sampaikan. Itu bicaranya. Mana rasa yang terpenting untuk sekalipun untuk penilaian raportnya atau untuk pengetahuan dia di masa depan. Bicaranya gitu, kita cari aja yang garis-garis besarnya saja, kita kita jelaskan sedikitnya saja, kemudian dia itu suruh juga pulangnya dikali bertugas, mencari tahu apa yang kita sampaikan, dia lebih memahami supaya dia lebih menghayati apa yang kita sampaikan. Suruh dia cari tahu lagi. Itulah gunanya orang tuh mencari, ada tugas-tugas kelompok di luar sekolah tapi kan melalui cari di Google kan gitu. Nanti mana yang tidak kurang pahami besok minggu depan tanya lagi sama saya. Itu aja caranya. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana peran orang tua dalam memotivasi anaknya agar anaknya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya? Itu sebenarnya kalau peran orang tuanya, sebagian ada yang mendukung kan gitu, sebagian dia rasa keberatan. Karena keberatannya gini, karenanya anaknya ini kayaknya kurang fokus kayaknya dalam belajarnya kan gitu kan. Kalau orang tuanya menginginkan dia seharusnya katanya tatap mukanya jangan seperti ini, jangan terbatas seperti yang kami jalankan ini, dapat kembalilah normal. Jadi kami bilangkan aja sama anak, sampai ke orang tuanya. Karena kan makanya kami panggil orang tuanya itu karena anak itu kurang aktif tadi kan gitu. Kami gitu mau kami, anak kami ini normal ke belajar kan gitu seperti biasa. Dari masuk jam 8 sampai pulangnya jam 2 kan gitu. Semoga anaknya itu benar-benar mau belajar katanya. Ya itu kan kami nggak tergantung sama kami, ini kan kami mengikuti peraturan pemerintah kan gitu kan. Jadi keinginan orang tuanya itu gurunya tetap ini, tapi kan harusnya ada kerjasama dari orang tua agar anak murid itu tetap belajar di rumah. Iya, memang gitu kami sekarang kan seperti itu. Karena kalau umpamanya kita lihat menurun nilai siswanya tadi, kami buatkan cara solusinya, kami panggil orang tuanya dulu, tatap muka dengan orang tuanya. Bagaimana caranya anak ini semoga dia lebih termotivasi lagi dalam belajarnya. Jadi itulah kerjasama antara kami dengan gurunya, dengan orang tuanya. Itu caranya. Sekian wawancaranya hari ini. Terima kasih kepada Ibu sebagai narasumber yang telah memberikan yang penelitian Pak. Terima kasih kepada Ibu. Ya, sama. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya.